Allah. Inilah apa korban dari pencarian sapi. Bangun, 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 bangun. Apa ini orang tidur nah sapi. Oh, kasih ya. Kalau capek, sama-sama capek. Pulang dulu, istirahat di rumah. Baru besok lagi cari sapi. Tugas kita masih banyak. Istirahat itu penting, tanggung jawab juga penting. Bagaimana? Oke, tos dulu paling. Ya, oke, semangat, besok kita cari sapi. Bagaimana sapinya tadi kan sudah besar-besar. Ya, besar-besar, gemuk-gemuk sekali, murah lagi. Di mana kau dapat itu sapi? Kasihan. Bagaimana cari sapi di dalam mimpi? Iya. Lanjut dulu Le. Iya. Kenapa malah tidur lagi? Orang besok mau suruh kerja, malah mau tidur lagi. Bagaimana? Iya, dalam mimpi tidur dulu. Loh, Pak Lurah di sini. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mencari sapinya? Iya, insya Allah kita mau cari sapi. Tapi ada temanku itu mau saya hubungi dulu. Yang itu? Yang itu teman, kebetulan makelar di segala bidang. Pernah saya sampai katanya ada sapi besar. Bahkan televisi pun dia juga makelari. Termasuk juga barang-barang yang elektro yang lainnya juga dia makelari. Aku tenda toh? Masa begitu? Nggak boleh dong. Coba telepon dulu, barangkali ada. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Wah, ada sini Mas Bagi. Wah, cepat sekali ini tersambung ini signal. Kan Wah, biasa Pak. Saya ini kan lama jauh berguru, jadi tahu yang kita maksud. kebetulan sini kan saya mau butuh sapi, Mas. Saya dengar kita kan makelar sapi. Siapa tahu kita punya barang bagus dengan harga murah kalau kita yang menghubungkan. Bagaimana itu? Alhamdulillah. Ya. Yang besar itu Mas? Pokoknya jangan diragukan. Jangankan kok cari sapi sembarang aja pokoknya. Begini, saya punya bos, sapinya besar-besar. Ya. Mari saya tunjukkan ke sana. Tapi ya begitu, ada syaratnya. Wah, beli sapi saja pakai syarat. Ya, Ya. Saya Ini. kan ya butuh. Wah, ya. Jalan, Mas, gitu loh. Sekarang semua harus pakai pelicin ya. Pelicin. Wah, ya cocok. Gimana nanti di sana bisa mahal. Ya. Nah, tapi saya tak bicara dulu sama yang punya supaya murah itu gimana. Oh. Gitu loh. Jual beli mencari keuntungan berapapun itu sah-sah saja dalam agama. Tapi yang perlu diperhatikan dalam jual beli, termasuk di dalamnya menjadi makelar, yang kita harus perhatikan adalah kita berkata jujur. Karena dengan kita berkata jujur, tanpa ada penipuan, tanpa ada perkara yang masih diragukan, informasi yang akurat, tidak menutupi kecacatan-kecacatan terhadap barang yang kita jual belikan, maka itu termasuk kewajiban kita ketika jual beli. Silahkan ambil keuntungan berapapun, tapi ingat, perkataan yang jujur ini harus selalu dijaga, karena dengan perkataan yang jujur akan menguntungkan tidak hanya satu pihak, tapi dua pihak ketika jual beli, baik itu penjual ataupun pembeli. Ingat, berkata jujur termasuk tanda daripada sifat orang yang beriman. Sebaliknya, berkata berbohong, berkata yang tidak pas, maka itu adalah tanda daripada sifat orang munafik. Suara apa itu? Kayaknya ada suara nasihat yang baik itu. Nah, Mas Jo, Mas Bek, kita kan sudah deal mau ke tempat sapi. Kan kita kan bertiga, masa mau jalan kaki? Naik becak? Ya. Naik motor? Belum tahu ternyata. Wah, kayaknya ada ilmunya ini. Saya ini lama di Banten. Oh, jadi Mas? Jualan pacul. Wah, Sekarang begini saja. ya, Enggak usah saya tunjukkan, tapi yang penting kan bukti. ya. Pegang tangan saya. Wah, ya, Tapi syaratnya
berdoa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim le. Oke. Ya oke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kemana ini orang? Malah ini ustadznya ditinggal. Wah, mana ini? Walah, dah duluan. Oh, nantang ilmu. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang aku bilang toh? Sampai juga ini tempatnya bosku, banyak sapinya, nanti kita pilih sendiri sembarang gitu. Alhamdulillah, saya tidak ngira ternyata betul-betul ilmunya sudah terbukti di sini toh. Jadi Saya terbang, Le. iya, Kan saya lama di Banten Mas, percaya tuh sekarang. jualan pacul. Jualan arit juga Mas, kan jualan pacul sambil bawa arit gitu. Di samping itu ada ilmu juga lain yang dicari. Alhamdulillah, cari rezeki Mas, yang penting barokah katanya Pak Ustadz begitu. Di sini ternyata wah. Nah, masalah rezeki nggak usah khawatir, semua itu sudah ada yang mengatur. Tapi ingat, kalau kita cari rezeki itu jangan hanya mikir piti-piti fulus, jangan. Tapi ingat, kata agama kasbul halal ibadah, mencari pekerjaan yang halal itu ibadah. Berapapun itu hasilnya, apapun itu kerjanya, siapapun yang bekerja, dimanapun kerjanya itu, tetap ingat yang penting halal. Ingat apa itu? Halalun. Tuh. Aduh, masuk Mas Jenggot kok sampai sini juga, berarti punya ilmu juga ternyata. Oh, berarti Ustaz, makanya harus kita dengarkan apa yang beliau sampaikan supaya hidup kita lebih terarah begitu. berarti kalau begitu besok-besok saya antar untuk menemui Pak Ustadz. Saya mau berguru sama Pak Ustadz kalau begitu. Ya, berhubung kita sudah sampai di sini dan kita lihat sapinya banyak, maka kita harus menemui pemilik sapinya. Mana Siap. Ya, mana Oke, pemilik sapinya. saya antar ke bosku yang punya sapi ya. Ya, karena kita aku nganteni rezekiku. astagfirullah. Oh itu datang dah bilang langsung pegang saya, hampir ke jantungku. Sorry, Bu. Waduh. Wah. Maaf, terlambat ini. Tadi lagi makan, minum, lapar juga. Nah, tadi seperti ini jangan dicontoh. Kalau orang Islam, kalau mau ketemu saudaranya, salam dulu. Kalau salam, insya Allah itu nggak kaget itu tadi. Kasihan tadi kalau yang ditegur, kalau nggak salam dulu, akhirnya kalau punya penyakit jantungan, oh bahaya. Oleh karena itu, afsus salam, kata Nabi, salamlah, tebarlah salam, supaya nggak ngaget-ngagetin. Oke, begitu. Oke, mantul. Ada perlunya Pak kesini. Alhamdulillah, saya ada perlu sama teman-teman. Ceritanya ada yang mau cari sapinya bos. Iya, untuk kurban gitu loh. Jadi langsung saya ajak sini bos. Nah sini gini. Kalau mau lihat sapi, ada yang sampai harga 30 ke bawah, ada yang 30, ada yang 20, ada yang harga Sekali ini 18. Pokoknya kita saja nanti mana yang ku tunjuk. Ah, kan begini ceritanya. Saya betul lihat sapi Bapak Mbah Pak Min sekarang. Artinya cerita harga sekarang tapi barang nanti hari H baru saya ambil. Nah, apakah Bapak mau menerima dengan cara saya ini? Karena jangan sampai nanti, karena ini juga dilihat dari keadaan dana Pak. Kalau memang Mbah Min mau menerima apa yang saya sampaikan, ya kita transaksi.
Ya kalau saya bisa saja diatur bisa. Yang penting ada uang sedikit untuk meliharaku, ngasih minum, ngasih makan apa kan itu membutuhkan juga ya tenaga sedikit dari anggotku. Ya. Kalau saya sendiri nggak bisa kerja karena udah tua Ji. Cuma ya berapa seikhlas kita lah. Yang penting ada untuk ngasih uang rokok, uang ya sedikit seikhlas kita. Yang jelasnya gitu. Intinya begini, artinya kita deal harga sekarang, tapi barang tetap saya simpan di sini. Nanti hari H baru diantar ke lokasi saya untuk disembelih. Nah kalau memang kita deal itu, oke, saya transaksi. Artinya kan kita sudah cerita mati itu 22 itu, pokoknya saya tidak tahu mau dikasih minum atau tidak, itu urusan tak. Yang penting saya 22 sampai hari H gitu. Kalau kita oke, deal, maka kita deal. Nah, salaman. Nah, yang ini Pak ya? Ya. Oh iya. Nah. Pegang dulu Pak. Nah ini Pak. Diingat-ingat sapinya Pak ya, Ya. hitam. Hitam. Ya Dil, ya. Nah, begitulah tadi jual beli. Jual beli itu tidak hanya mempertimbangkan suka sama sukanya, tapi garis besar pondasinya adalah sesuai tidak menurut kacamata syariat. Jadi kalau jual beli, apalagi ini sapi yang sudah dibeli kemudian dititipkan kepada si pemilik awalnya, yaitu si pemeliharanya, maka itu sebenarnya tanggung jawabnya sapi adalah tanggung jawab si pembelinya karena sudah dibeli. Karena sapi itu hewan yang hidup, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat juga, ada pembiayaan setiap harinya. Makanya kalau memang mau seperti itu, membeli sapi masih mau dititipkan lagi, harus ada akad, harus ada pembicaraan sebelumnya supaya sama-sama ikhlas dan si pembeli juga pengertian. Sapi dititipkan ini perlu makan, perlu minum, maka ada biayanya. Nah bagi semuanya, kalau sekarang ini musim-musim menyambut daripada Idul Adha Kurban. Nah kalau mau nyari sapi, beli silahkan beli, tapi ingat dengan kejujuran, dengan akad yang benar, dengan keridhaan. Ingat, panitia mencari sapi, mewakilkan daripada si kurban untuk mencari sapi, 7 orang bagian satu sapinya, itu adalah ibadah yang besar. Panitia jangan ada pikiran sama sekali satu-satunya untuk mencari keuntungan, tapi kalaupun dia seumpama ada jatah uangnya, ya silahkan dibagi-bagi. Yang penting saling keterbukaan, transparansi, itu kunci daripada jual beli dan mendatangkan ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa yang kita tunjukkan tadi, alhamdulillah deal sama harga yang saya tapi kalau ke rumahnya orang lain siapa saja supaya aman. Kira itu kita ke rumahnya orang dan itu maling. Kalau di rumahnya siapa saja, kalau nggak salam dikira maling memang. Jangan lupa, Luar konsep. komisinya ada sih ya, ini ada ya. Ini untuk beli ya, untuk beli ya sembarang. Ini untuk siapa? Masa untuk saya laku. Jangan lupa Like, komen, share, subscribe. subscribe. Dadah.